Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asal Bandung kelahiran 1990. Beliau sempat berkuliah di Universitas Widyatama Bandung. Tetapi dengan berat hati, beliau harus berhenti kuliah dikarenakan ayahnya sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga di PHK. Perubahan drastis pun terjadi. Beliau yang dulunya hidup nyaman dari orang tua, akhirnya harus memutar otak untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun beliau adalah orang yang sangat pendiam dan pemalu, tetapi hal tersebut tidak menghalangi keinginan beliau untuk mencari penghasilan sendiri. Dari mulai jualan kaos jersey klub bola, atlet amatir, rumah makan, sampai bekerja menjadi waiters di salah satu resto pizza cepat saji pun beliau lalui. Dari mulai jualan kaos jersey klub bola, atlet amatir, rumah makan, sampai bekerja menjadi waiters di salah satu resto pizza cepat saji pun beliau lalui. Pada tahun 2012, tepatnya bulan November, beliau dikenalkan dengan bisnis Tiens. Bisnis yang sebenarnya sempat beliau kenal sejak duduk di bangku SMA. Sejak beliau bergabung di Tiens, beliau sudah mendapatkan banyak reward. Di tahun 2013, beliau mendapatkan reward Success Trip, Scoopy, Glory Trip, dan mobil niaga. Dan di tahun 2014, beliau mencapai peringkat kehormatan Bronze Lion dan menjadi satu dari 15 penerima Cash Reward Luxury Car. Dan impian beliau pun terwujud satu demi satu melalui bisnis Tiens. Inilah success story dari Dimas Arimukti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bali. Gimana kabarnya? Luar biasa semangatnya, tepuk tangan buat Anda semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dimas Arimukti. Dulu berlatar belakang sebagai mantan office boy di salah satu restoran pizza cepat saji ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pingin having fun, kita pingin seneng-seneng ya, mudah-mudahan di acara kali ini bisa membawa banyak perubahan untuk Anda semua, amin. Baik, jadi Bapak Ibu, saya pribadi pertama kenal Tiens itu SMA. Nah waktu itu saya ditawarin sama temen ya, kakak kelas, beda setahun sama saya. Kemudian waktu saya ditawarin di presentasi ya, digambar bulat-bulat gitu kan, semacam molekul atom gitu. Ya, kayak belajar kimia lagi gitu ya. Kemudian di situ saya kurang paham, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya teman saya itu ngasih proposal sama Netpi ya. Nah Netpi ini nggak saya dengerin, cuman diambil kemudian ditaruh gitu. Pas saya nggak dengerin karena satu sekolah, saya ketemu sama beliau. Pas ketemu sama beliau dari kejauhan saya udah melihat sinar-sinar singa langit gitu ya. Oh, ini pasti ujung-ujungnya Tiansi ini kan. Saya mau kabur Bapak Ibu kayak tadi ya. Pas kabur kelihatan kan dipanggil, "Weh Mas, sini Mas." Waduh, udah kegap kan. Akhirnya saya pun tidak berdaya gitu ya. Terus dia bilang, "CD kemarin udah lu dengerin belum?" "Belum." "Kenapa belum didengerin?" "Iyalah, lagi banyak pikiran, mikirin tugas, mikirin ini, mikirin itu. Kalau dengerin gini kan pasti capek lah disuruh mikir," saya bilang gitu kan. Nah pinternya teman saya ini bilang kayak gini, "Nah justru itu Mas, kan kalau orang yang udah banyak belajar tuh banyak kebetulan sama banyak justru itu ya, bener gak? Apa-apa dibetul-betulin gitu ya. Justru itu Mas, kebetulan. Gua kalau misalkan lagi stres, lagi banyak pikiran, nah gua dengerin ini. Karena ini tuh isinya fun banget, lucu banget, jokingnya mantap ya. Itu hiburan lah buat lu pasti. Gak lama kok, 40-60 menit aja. Wah serius nih, bener. Ya lu dengerin, kalau misalnya udah dengerin nanti balikin katanya gitu. Oke lah saya bilang, saya jadi penasaran nih isinya. Akhirnya saya dengerin CD-nya. Pas saya dengerin CD-nya, wah emang bener, keren banget ya. CD-nya itu, wah dia ngelucu gitu ya. Saya ketawa Bapak Ibu. Kemudian terakhir, itu CD-nya tuh bilang kayak gini, "Silakan Anda pegang dada Anda." Saya pegang Bapak Ibu ya. "Rasakan setiap degup jantungnya. Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan." Wah saya bilang ya. Kemudian kasetnya beres gitu ya, CD-nya beres. Saya nangis Bapak Ibu. Wah abis saya nangis saya bingung, loh kok saya nangis gitu ya. Padahal CD itu yang ngomong ya, padahal CD yang ngomong. Nah tapi abis itu saya tertarik bisnisnya, ya singkat cerita saya
bergabung ya. Habis saya bergabung karena memang ya dasarnya anak SMA waktu itu fondasinya belum kuat, masih labil ya. Ababil katanya kan, ABG labil. Jadi cuma jalanin doang, akhirnya ya sudahlah gitu ya. Dan saya juga tidak terlalu termotivasi dari segi ekonomi karena memang secara ekonomi keluarga saya ya walaupun nggak berada-berada banget, tapi juga nggak kekurangan gitu. Jadi ya sederhana lah ya, standar-standar aja gitu kan. Motor dikasih gitu ya, walaupun motornya itu waktu saya SMA saya ingat banget itu helmnya otomatis Bapak Ibu. Anda tahu helm otomatis? Kan helmnya tuh ada kacanya ya. Kacanya kan sama saya dibuka tuh. Nah pas saya naik motor Bapak Ibu, itu kalau ada polisi tidur, otomatis nutup sendiri gitu. Nah kayak gitu. Helm otomatis Bapak Ibu ya. Otomatis nutup sendiri. Nah dari situ saya berjalan seperti biasa, TN sudah nggak dijalanin, cuman join doang gitu ya. Banyak orang yang udah gabung TNS mungkin udah cukup lama juga bergabung, tapi dia nggak mendapatkan hasil yang dia inginkan gitu. Terus dia bilang, wah ini TNS-nya kurang bagus nih gitu, kurang ngasilin. Nah sebenarnya Bapak Ibu kita harus cek, ini yang salah TNS-nya apa kitanya? Betul ya. Nah contoh misalkan ada sekolah terkenal misalkan di Bali ya. Universitas terkenal di Bali. Kalau misalkan ada yang DO gara-gara nggak ngerjain tugas, nggak ulangan, itu kira-kira yang salah universitasnya apa yang mahasiswanya? Ya, jadi saya sadar bahwa yang salah tuh sayanya, TNS-nya tuh nggak apa-apa. Karena yang terima reward banyak, yang sukses juga banyak, emang sayanya aja yang nggak konsisten gitu ya. Akhirnya saya jalan lagi. Nah sampai satu titik Bapak Ibu saya mendapatkan magic moment saya yaitu di tahun 2009. Jadi waktu itu lagi enak-enaknya gitu ya. Di keluarga saya itu kalau misalkan mau makan malam itu tinggal bilang ya, "Pah, makan malam yuk." Ya udah sana ganti baju gitu. Jadi pas-pasan hidupnya. Pas mau makan malam pas ada gitu. Enak ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi waktu 2009 itu saya lagi kuliah semester 2, saya dapat kabar bahwa bapak saya di PHK. Nah, sementara bapak saya adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, ekonominya pasti jatuh. Karena tadinya ada penghasilan, jadi hilang. Itu kayak Bapak Ibu suka lihat di OP gitu ya, kerja, penghasilan, rencana masa depan. Kalau nggak kerja, nggak ada penghasilan. Itu kejadian di keluarga saya, Bapak PHK. Saya lagi enak-enak kuliah Bapak Ibu. Saya dapat kabar kayak gitu, kemudian bapak saya bilang, kamu pindah aja ke Udayana, ya Udayana di sini ya. Nah tapi Udayananya saya bukan Udayana yang di sini. Maksudnya Udayana, bapak nggak punya uang, jadi kamu nggak bisa kuliah lagi. Akhirnya saya putus kuliah. Nah walaupun saya orangnya pendiam dan pemalu, tapi karena putus kuliah itu ekonomi ngedrop banget. Saya juga termotivasi untuk membantu keluarga Bapak Ibu. Ya, dari situ saya coba usaha selain TNS tentunya ya. Saya usaha banyak lah ya, segala dicoba Bapak Ibu. Mulai dari yang paling sederhana semacam jual pulsa ya. Ada yang pernah jual pulsa di sini? Ada ya. Nah, kalau saya jual pulsa nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena banyak diutangin. Waktu teman saya ngutang kemudian saya nagih, galakan dia gitu. Saya jadi bingung ini yang punya utang siapa gitu. Kok lebih galak dia daripada saya, ya kan saya yang nagih. Akhirnya lain lagi bisnis jual sepatu, jual baju gitu ya. Lain lagi bisnis apa pokoknya bisnis jual jam tangan apa semua saya jalanin Bapak Ibu. Dan semuanya sukses, sukses ditutup maksudnya. Nah di tengah kegagalan saya yang bertubi-tubi, kenalah percaya diri saya, kemudian ekonomi keluarga bukan membaik tapi malah terus ngedrop, banyak cicilan yang gak kebayar, orang tua jadi sering tutup hordeng ya, karena debt collector banyak datang ke rumah, sampai satu titik terendah, sampai untuk memastikan makan 3 kali sehari pun kami kesulitan. Ya di titik itulah saya memaksa diri untuk melamar kerja, tapi karena ijazah SMA, kemudian nggak punya channel dan nggak punya pengalaman, bekerjalah saya di Pizza Hut menjadi office boy, ya 50.000 sehari gajinya.
kemudian sebulan kira-kira dapat 20 hari kerja, jadi saya lumayan lah ada tambahan 1 juta. Dan ada tambahan transportasi kalau hari Sabtu. Ya, kalau hari Sabtu saya masuk ada tambahan transportasi. Berapa tambahannya? Rp5.000. Ya, kerjanya capek banget dan yang paling saya nggak bisa lupa Bapak Ibu, ini saya masih ingat sampai sekarang. Jadi satu hari ada ibu-ibu kira-kira di pojok sana gitu ya, ngangkat tangannya, "Mas, mas." Terus saya bilang, "Loh kok ibu itu tahu nama saya gitu ya? Mas, mas. Minta tisu mas," katanya. "Siap." Pas saya bawain tisu Bapak Ibu, ternyata itu adalah keluarga gebetan saya. Saya nggak berani cerita sama gebetan saya karena malu ya. Ternyata Allah mempertemukan saya dengan gebetan gitu ya. Dan waktu saya ngasih, gebetan saya bilang, Akang di sini, Akang tuh kakak gitu ya, kakak cowok. Akang di sini katanya. Wah, kalau saya yang lihat duluan kan saya bisa kabur, bener nggak? Ini dia yang lihat duluan. Ya. Kalau bahasa sekarangnya itu terciduk Bapak Ibu ya. Nah, dari situ malamnya saya SMS dia, itu udah nggak balas lagi Bapak Ibu. Kalaupun balas pendek-pendek banget, ya, IE, GA, gitu-gitulah. Aduh, sakitnya di mana? Iya, banyak ya. Itu sakit nggak berdarah tuh yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi mungkin ya, ini mungkin kalau dia tahu sekarang saya kayak gimana, itu pasti nyesel Bapak Ibu ya. Bener Pak ya? Jadi saya belajar Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir ya, kalau misalkan saya harus terus di sini, terus kapan saya suksesnya? Ya, dan Bapak Ibu di sini tadi udah angkat tangan, semuanya pingin sukses, betul ya? Dari pengalaman yang saya lewati, ternyata untuk sukses itu yang paling pertama yang harus kita punya adalah mau. Adalah apa Bapak Ibu? Mau. Kalau misalkan mau aja udah enggak, kira-kira bisa sukses enggak? Enggak bisa. Nah, jadi pertama kita harus mau sukses dulu. Nah, setelah kita mau tentu kita harus tahu caranya sukses, betul ya? Nah, saya ingin bagikan 3 cara sukses. Cara yang pertama adalah terlahir dari orang sukses. Nah, kalau kita terlahir dari Pak Hairul Tanjung gitu, terlahir dari Pak Sandiaga Uno, kira-kira gimana? Sukses ya? Oh Pak, berarti kalau misalkan pas saya lahir, ternyata saya lahirnya di desa mana gitu, terus saya masuk lagi Pak gitu. Nggak bisa kayak gitu juga ya. Tenang Bu, Bapak Ibu, karena kalau misalkan kita nggak bisa pakai cara yang pertama, ada cara yang kedua. Wah, apa nih cara yang kedua? Cara yang kedua adalah nikahi anak orang sukses. Nah, wah mukanya kayak pada terinspirasi gini. Tapi Bapak Ibu ya kalau buat yang muda-muda nih, saya udah coba ternyata tidak semudah yang dikira. Kenapa? Karena tempat nongkrong kita beda. Ya, saya nongkrong di warteg, ya kan? Nasi, telur dadar, kentang kering, Rp5.000. Nah dia nongkrongnya di kafe, terus kapan ketemunya? Bener ya? Hanya di TV-TV, hanya di film-film yang ada misalkan cewek ya, bukan siapa-siapa, terus ketabrak sama bos masih muda. Nah, terus pas ketabrak, wah maaf, terus saling tatap-tatapan, terjadi getaran-getaran. Nah, itu cuman di sinetron yang kayak gitu ya. Oh ya, by the way, kalau misalkan Anda lagi ngelihat lawan jenis terus ada getaran-getaran, belum tentu itu cinta. Barangkali belum makan Bapak Ibu ya. Jadi ada bergetar gitu ya. Oke, jadi cara yang kedua ini juga sulit. Nah, cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Kerja keras. Kerja keras semua bisa? Bisa semua. Ya. Ada yang bilang, Pak ada cara keempat Pak belum disebut. Apa tuh? Ngepet Pak. Wah jangan. Jangan Bapak Ibu ya. Gak ada yang kepikiran untuk ngepet kan? Jangan ya. Tapi Pak ini ngepetnya syariah Pak. Wah halal Pak. Gimana ngepet syariah? Iya Pak babinya disunat dulu. Wah gak bisa Bapak Ibu ya. Gak bisa ya. Oke jadi cara yang ketiga tadi apa? Kerja keras. Nah
Tapi Bapak Ibu saya udah merasa saya tuh kerja keras banget gitu. Ya waktu di pizza tadi. Pertanyaan saya, kalau saya kerja keras di pizza, kira-kira suksesnya gimana? Ya lama banget, karena kalau misalnya kita pengen tahu masa depan gampang. Kita lihat aja yang udah kerja 5-10 tahun di sana, kira-kira kita akan seperti itu. Masuk akal? Ya saya lihat yang udah kerja 5 tahun, 10 tahun, kayaknya belum terlalu enak gitu. Ya akhirnya saya mikir lagi, ya sudah saya bisnis lagi. Ya akhirnya back to business kayak gitu ya. Nah kemudian bisnis ini bisnis itu, terakhir saya bisnis rumah makan ya. Kenapa saya memilih bisnis rumah makan? Karena Bapak Ibu ada yang namanya kendaraan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan saya terus di pizza itu, kayaknya ini kendaraan yang tidak cukup cepat untuk impian-impian saya. Ya. Waktu saya rumah makan itu, ya saya cari kendaraan. Ya. Pentingkah kendaraan? Penting. Contoh ini siapa? Valentino Rossi. Kendaraannya kebut gak? Kenceng ya. Kira-kira kalau kita balapan sama Valentino Rossi menang siapa? Ya belum tentu Bapak Ibu. Tergantung. Kenapa tergantung? Tergantung kendaraannya. Memang sama Rossi jagoan Rossi. Tapi kalau misalkan sekarang kendaraannya dibalik. Contoh misalkan Bapak Ibu pakai motor apa? Honda Beat misalkan atau Scoopy. Nah treknya 5 kilo lurus terus. Kemudian motornya ditukar. Bapak Ibu pakai motornya Rossi, diajarin caranya, kemudian Rossi pakai Scoopy. Nah, kebayang nggak Rossi pakai Scoopy kayak gitu? Kira-kira menang siapa? Menang kita. Bener nggak? Baru juga gigi 3 udah lari cepet banget kan motornya Rossi, karena kendaraan kita kenceng. Nah pertanyaannya itu si Rossi yang pakai Scoopy apa kabar? Wah dia udah ngegas Bapak Ibu, udah mentok gasnya, udah diputer begini. Wah tetap aja kalah, bener ya? Nah jadi gak usah terlalu berlebihan, misalkan nganggep, wah Pak Dimas hebat sekali ya, masih muda, udah dapat ini, udah dapat itu, income-nya luar biasa. Biasa aja Bapak Ibu. Ya karena yang hebat bukan Dimasnya, tapi yang hebat kendaraannya, yang hebat Tiens dan One Vision-nya. Jadi kendaraan ini yang kita tawarin sama Bapak Ibu semua. Ya, maukah Bapak Ibu mengendarai kendaraan yang super cepat, yaitu Tiens dan One Vision. Ya, seperti itu. Nah ini tadi rumah makan yang saya cerita. Nah, kurus banget ya. Kering ya. Waduh. Terima kasih Pak. Saya terima ya dengan sakit hati. Enggak Pak ya, bercanda. Ini saya dulu 50 kilo Bapak Ibu. Kurus banget ya. Ya kalau sekarang ya 72. Sudah pakai penggemuk Tiens ya. Nah nama warungnya Warung Babakaran. Nah Warung Babakaran ini serba dibakar ya. Nasinya nasi bakar, ayamnya ayam bakar, ikannya ikan bakar, tahu tempe dibakar. Kalau ada yang makan terus bilang gak enak, saya bakar Bapak Ibu. Ya. Saya pikir ini kendaraan yang lebih cepat gitu ya. Ternyata wah capeknya minta ampun Bapak Ibu ya. Bayangkan subuh kita ke pasar, pagi kita jaga toko, ya, kemudian sore itu tutup toko, briefing sama teman-teman, kemudian malam baru pulang, nyampe rumah pembukuan. Ya. Kemudian di tengah jalan itu saya jual motor saya karena habis modal. Ya saya jual ke pegawai saya, jadi pegawai saya pakai motor saya pakai angkot. Waktu pas rumah makan ini Bapak Ibu ya, dan besoknya gimana? Kayak gitu lagi, subuh ke pasar, pagi jaga toko, sorenya pulang tutup toko, briefing dulu, malam nyampe rumah, pembukuan jam 10 tidur. Besoknya gimana? Gitu lagi. Besoknya gimana? Gitu lagi. Besoknya gimana? Gitu lagi. Besoknya gimana? Libur hari Sabtu Bu. Libur hari Sabtu ya, tapi Senin gitu lagi Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu tahu setahun saya berjuang, bekerja keras, setelah pembukuan untung saya 400.000 setahun. Saya ceritanya aja capek Bapak Ibu. Apalagi dulu waktu ngalamin. Nah itu pengalaman saya. Dari situ Bapak Ibu saya nyari lebihan gitu ya, karena ada cicilan yang gak kebayar. Nah saya ngelihat
Pak Andika, sponsor saya, itu kok kayaknya bisnisnya rame gitu. Akhirnya saya bilang, Pak Andika, itu jualan apa sih? Kok kayaknya rame banget? Oh iya nih, jualan kalsium peninggi badan katanya. Oh gitu, boleh nggak saya bantu jualin? Ya boleh katanya. Tapi untungnya berapa Pak? Saya nanya untungnya berapa? Ya sepaket kamu jual, untungnya hitung lebih kurang 100.000. Hah? Serius? Serius 100.000? Nah kenapa saya kaget Bapak Ibu? Karena setahun untung saya, itu pun bagi dua karena saya bisnisnya sama dosen. Jadi saya cuma nerima 200.000 setahun. Setahun 200.000, Pak Andika cerita ini kejual satu paket 100.000. Saya bilang jual 2 paket sama dengan penghasilan gua 1 tahun. Ya enggak? Ya udah, saya semangat jualan, nawarin ke sana sini, mau dari online, mau dari offline. Alhamdulillah 3 minggu saya punya omset 2,5 juta. Ya, dan dari situ saya dapat bonus pertama saya 750.000. Mungkin buat Bapak Ibu di sini biasa aja, 750.000 apa istimewanya. Tapi bagi saya Bapak Ibu 200.000 setahun, ini 750.000 3 minggu. Kira-kira istimewa nggak perasaannya? Istimewa. Nah 200.000 setahun saya serius sungguh-sungguh ya subuh sampai malam ini sambil ngelindur di tengah-tengah kesibukan aja nawarin gini ya 750.000 3 minggu kayak gitu. Nah disitulah saya jalankan ya. Kemudian waktu saya jalan saya juga kepikiran apakah saya bisa sukses, apakah saya bisa berhasil gitu ya. Nah tapi di sini ada kata-kata yang menarik banget ya, setiap orang itu punya jatah gagal ya, habiskanlah jatah gagalmu ketika masih muda. Ya, kata Pak Dahlan Iskan. Jadi kalau misalkan jatah gagal kita habis, itu nextnya insya Allah sukses. Ya. Kemudian waktu saya lagi jalanin Tiens, saya datang ke satu acara yang namanya Tiens Earth Celebration waktu itu di Jakarta. Dan ini magic moment pertama saya. Kenapa? Saya melihat satu anak muda namanya Pak Johan Wijaya. Dia menerima mobil mewah dan mobil keluarga. Satu hari yang sama. Ya, mobil mewah dan mobil keluarga. Kira-kira dia dapat 800-an juta hanya dalam waktu satu hari itu. Saya duduk di tangga jauh ya di tribun lantai 3 nggak dapat duduk. Jadi saya duduk di jalan. Kalau misalnya ada yang lewat permisi sama saya gitu. Nah di situ saya lihat dari kejauhan ada namanya Pak Johan Wijaya. Dan waktu Pak Johan Wijaya terima reward, saya udah nggak kepikiran lagi serius, saya udah nggak kepikiran lagi komitmen. Tapi lebih jauh daripada itu, saya kepikiran satu hal Bapak Ibu, kalau dia bisa, tahun depan saya yang dipanggil di situ. Saya pengen cerita yang pertama, yaitu afirmasi. Afirmasi itu membayangkan seolah-olah Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang sukses. Itu namanya afirmasi. Semakin dekat bayangan Bapak Ibu, tadi ada leader kita yang bilang juga, apa yang kita pikirkan itu yang kejadian. Nah itu benar banget. Ya. Kemudian saya berafirmasi Bapak Ibu, saya taruh gambar ini di Dreambook dan saya ganti mukanya pakai muka saya. Saya tatap dalam-dalam setiap hari gitu ya. Walaupun emang sih waktu diedit jadi nggak enak gitu ya. Kan kalau ini enak, nah kalau yang ini kan nggak enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pede aja dulu ya. Ya sudah, dari situ benar-benar saya menggila lah Bapak Ibu ya. Ibaratnya tuh kayak membabi buta gitu Bapak Ibu. Babi melek aja bahaya kan, apalagi babi buta gitu ya. Wah di situ saya kerja keras, semangat banget gitu ya. Nggak lama kemudian, 5 bulan kemudian, alhamdulillah dapat Singapura ya. Malaysia, kemudian om saya bilang, Dimas kamu enak ya 5 bulan kerja udah dikasih ke luar negeri. Kadang-kadang ada loh yang kerja 20 tahun diajak ke Bali aja belum katanya gitu ya. Oh iya terima kasih om gitu ya. Ayo om join om. Oh iya enggak om doain kamu aja katanya gitu ya. Ya sudah ya. Ya kadang-kadang ada ya keluarga yang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa minimal dia support kita doain kita ya. Oke. Kemudian saya berkesempatan ngelihat pabriknya di Cina ya, di Tianjin. Dan ini waktu kita lagi main di tembok Cina. Nah ini dia, motor yang telah saya jual waktu bisnis, akhirnya saya dapetin kembali di bisnis Tiens ya. Saya pertama kali punya motor
BPKB STNK atas nama saya sendiri ya waktu Tiens ini. Ya, umur saya waktu itu ketika 23 tahun, saya punya motor sendiri dan memang motornya istimewa Bapak Ibu ya. Kalau digas tuh gas. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nggak ada susah di starter kredit dit. Nah, nggak ada kayak gitu ya. Nggak usah kesinggung Bapak Ibu ya, saya doain cepat lunas kalau ada yang kredit ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi itu cerita saya dan waktu pas saya dapat Scoopy ini, saya mau serius nih sama pacar ceritanya ya. Pacar, gimana kalau kita naik ke level yang lebih tinggi? Cie. Nembaknya romantis banget ya di stasiun kereta. Lagi nunggu kereta dari Bandung ke Malang mau ini ya, datengin grup. Nah, di situ pacarnya sih mau. Nah, masalahnya orang tuanya gitu kan. Pas kita bawa Scoopy, belum lulus kuliah, bisnis juga belum tahu gimana-gimana amat, singkat cerita ditolak lah ya. Sakit ya. Terus kita dapat mobil, nah entah kenapa waktu dapat mobil diterima, saya juga nggak tahu ya. Ya. Nggak tahu kenapa ya. Dan ini nikah sebagian juga biaya sendiri, dan itu juga dari bisnis ini. Kenapa saya pasang foto nikah, barangkali pulang dari sini saya ganjen gitu ya, nah tolong ingatin saya. Karena di sini banyak yang menarik ya, bercanda. Oke, asik sekali Bapak Ibu ya, karena waktu nikah istri saya sekarang fokusnya itu ngurus anak, bisnis online, sama fitness. Nah, kenapa? Karena memang dari awal kita udah rencana, kamu nggak usah kerja lah. Karena saya suka miris Bapak Ibu ngelihat cewek jam 9 malam masih di angkutan umum pulang ke rumah gitu. Kan itu kayaknya gimana banget ya. Kalaupun kita hari ini masih kayak gitu, niatkan ya membangun aset, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita udah punya aset yang oke. Thank you. Coba Bapak Ibu kalau misalnya yang masih muda lihat ini sebagai peluang ya, mengatasi ancaman pengangguran dan seterusnya. Bagi yang sudah bekerja, kebayang gak sih Bapak Ibu kita kerja 8 jam misalkan, ya kemudian kita tambah lagi ngerjain bisnis ini, saya tahu pasti capek banget, saya pernah ngerasain. Ya tapi coba deh bayangin, 2 tahun, 3 tahun ke depan, income kita udah berkali-kali lipat dari kerjaan kita, kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hobi kerja ya dilanjut kerjanya kan gitu. Nah tapi kalau misalkan kita mau berencana resign dengan rencana yang pas, bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Di saat kita resign, yang 8 jam itu buat siapa? Buat keluarga. Betul ya? Hari ini weekend pun kita pakai bangun bisnis ini. Tapi suatu hari nanti Bapak Ibu, Anda akan dapat hasilnya, Anda akan memetik apa yang Anda tanam hari ini, dan tiap hari adalah weekend buat Anda dan keluarga. Ini waktu kami di Rusia, udah kayak The Beatles belum? Beirut ya. Nah ini waktu sudah nikah, jadi waktu pacaran kami jarang main karena seringnya bangun bisnis ini bareng-bareng ya, kayak Pak Tika dan Bu Rani ya. Nah bareng-bareng jalanin, jadi jarang nonton bioskop, main ke kafe gitu, jarang kayak anak-anak Bandung yang lain. Tapi waktu kita udah nikah, bisnis kita udah jadi, ini peringkat sudah Bronze Lion, kita sering honeymoon Bapak Ibu ya. Ini waktu di Halong Bay. Nah Halong Bay ini keren, tempat syutingnya James Bond. Jadi kalau di agama saya tuh dibilang kayak gini Bapak Ibu, kalau ada cowok dan cewek berdua, maka ketiganya adalah tour guide Bapak Ibu. Nah, ini tour guide ya. Kalau ada Pak Adi, kayaknya Pak Adi ini di sana. Nah, kan mau dipoto nih, perahunya kecil, nggak mungkin saya suruh cebur dulu Bapak Ibu. Biar berdua kan nggak mungkin ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian setelah saya berucap kalau Pak Johan bisa, saya juga pasti bisa. Ya, dan alhamdulillah itu kejadian. Nah jadi Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengaminkan cerita saya. Kenapa? Karena saya pingin 1, 2, 3 tahun kemudian apa yang saya dapat, Bapak Ibu juga dapat di sini. Siapa yang percaya bahwa Bapak Ibu juga bisa? Wow, luar biasa ya. Nah, karena Bapak Ibu kalau dari awal Bapak Ibu udah menolak, maksudnya ya itu kan yang di depan, saya mah gini, saya mah gitu, saya mah nggak bisa, itu mah yang di depan.
Mau ngomong apapun, mau leader-leader tadi udah sharing. Selama Anda masih bilang, itu kan yang di depan kayaknya saya nggak bisa. Itu udah susah Bapak Ibu. Seolah percuma gitu kita ngomong dari tadi. Kenapa? Karena Tuhan sesuai prasangka hamba kita. Kalau kita pikir kita bisa, benar. Kalau kita pikir kita nggak bisa, benar juga. Jadi mending pilih yang mana? Bisa. Ya, waktu terima ini, wah senang banget. Pas terima ini 2 hari kemudian dikabarin istri hamil ya. Jadi itu senangnya luar biasa, double-double ya. Kemudian di tahun 2015 setelah saya terima luxury car, kita ke Paris ya bareng berdua. Jadi istri juga dapat gratis. Keren ya, Masya Allah ya. Jangan ngaku laki-laki romantis kalau belum bisa bawa pasangan ke Paris. Gitu katanya ya. Dan Bapak Ibu ya, ini kayaknya kalau saya teliti waktu saya posting yang like-nya banyak karena background sih kemungkinan ya. Kenapa? Karena backgroundnya Menara Eiffel. Coba kalau misalnya backgroundnya Menara BTS Telkomsel gitu. Jadi keren nggak? Kurang ya. Nah kayak gitu ya. Bapak Ibu kalau afirmasikan bahwa ini juga Bapak Ibu layak dapatkan, itu bakal kejadian. Suatu hari nanti Bapak Ibu bakalan aneh sendiri gitu. Oh iya ini yang pernah saya pikirin nih, dulu saya mau ini. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena seluruh hal yang terjadi di dunia ini minimal terjadi 2 kali. Yang pertama di saat itu dalam pikiran, yang kedua di saat itu dalam genggaman. Ya, so saya dorong Bapak Ibu untuk berafirmasi terus. Apa yang Bapak Ibu lihat hari ini, berpikirlah bahwa Bapak Ibu pun pantas dan layak untuk mendapatkan. Si office boy tadi Bapak Ibu ya, telah bertransformasi gitu. Cash rewardnya saya kumpulin, uang bulanan saya kumpulin. Kemudian saya jadikan rumah di Bandung. Kemudian Avanza yang saya dapat dari bisnis ini, saya sedekahkan ke yayasan untuk mobil kemanusiaan. Kemarin juga gempa di Lombok, mobil kemanusiaannya berangkat dari Bandung dan lagi bantu-bantu di Lombok juga. Kita sukses untuk berbagi kepada sesama dan di bisnis ini saya diajarkan untuk semakin kita sukses, kita pun harus semakin banyak berbagi dan akhirnya saya ngambil mobil lagi expander ya. Ada yang punya impian expander? Ya, keren banget Bu, serius, bener. Saya beli yang tipe sport 240 juta ya, BBN 3 juta. Itu emang nyaman banget ya. Emang kalau sama Avanza di atas ya kelasnya. Jadi power steeringnya, kemudian nyamannya, USB-nya dan seterusnya gitu. Dan Bapak Ibu, saya doakan di sini Next juga punya mobil ya, karena Bapak Ibu hati-hati nih buat yang muda-muda dan yang masih pecinta alam, ya naik motor, dekat dengan alam kan, pecinta alam, itu tingkat kecelakaan tinggi itu naik motor Bapak Ibu. Ya kenapa saya jelaskan? Ya kalau misalkan Pak Edi di sini mobilnya mewah, Mercy C240, itu kalau kaca nutup, wah kita ngobrol pelan aja kedengeran Bapak. Kalau misalkan Pak Edi lagi nyetir, sampingnya ada Bu Maudi gitu ya. Pak Edi bilang berbisik aja, Bu I love you gitu ya, itu kedengeran. Gak usah kenceng-kenceng. Karena mobil mewah tuh beda Bapak Ibu ya. Giliran yang pakai motor kan beda Bapak Ibu ya. Yang I love you yang gitu. Kan bising tuh. Ya kan, angin gitu kan. Kata yang belakang, apaan yang gak denger? I love you yang... Apaan sih nggak denger? Wah sambil ngebalik itu kan I love you yang ya nabrak tiang listrik lah. Ya jadi saya doain ya. Jadi kalau saya pribadi bukan masalah mobilnya. Waktu saya nggak punya mobil di keluarga itu, tiap ada undangan nikah, tiap ada undangan ada yang meninggal, misalkan tiap ada undangan ada saudara yang sakit, itu kami jarang datang. Kenapa? Karena nyewa mobil pun kan 1 unit misalkan 400.000, belum bensinnya, belum ngasihnya dan seterusnya. Jadi kami banyak pertimbangan. Tapi waktu kami punya mobil, ya alhamdulillah kalau ada yang ngundang kami datang. Kalau saudara yang ngundang saudara nggak ada mobil,
pakai mobil kita dan seterusnya. Jadi bukan masalah mobilnya, tapi fasilitas terbaik yang bisa kita kasih untuk keluarga. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang sangat saya syukuri di bisnis ini pun, kita nggak sukses sendirian, tapi kita bisa sukses sama-sama. Ya bagi Bapak Ibu yang saya percaya di sini ada orang yang secara income sudah sangat settle, secara kesuksesan sudah sangat luar biasa gitu. Saya ingin mengajak Anda untuk coba lihat bisnis ini dari sisi humanisnya. Coba lihat sisi bisnis ini dari menolong orangnya. Bayangkan jika Anda adalah upline saya, ya, Anda melihat bagaimana dulunya saya susah, Anda melihat saya office boy dulu dan kemudian beberapa tahun kemudian Anda melihat yang tadinya saya susah jadi senang, yang tadinya saya kurang jadi cukup, yang tadinya saya sempit jadi lapang, dan itu karena Anda semua. Kira-kira bisnisnya layak gak buat dijalankan? Iya, kalau ada orang di luaran sana yang butuh perubahan dan mereka bisa berubah dari tangan Anda, ya insya Allah itu pahala yang sangat-sangat besar sekali. Ya. Bapak Ibu, guru saya ngajarin sukses itu bukan di saat kamu berhasil, ya. Sukses itu di saat kamu bisa bantu teman-teman kamu, banyak orang untuk juga berhasil kayak kamu. Itulah sukses gitu. Oke, ya saya berkomitmen untuk saya nggak mau berhenti sampai sini, walaupun kalau saya berhenti income udah sangat-sangat cukup ya. Bayangkan 50.000 sehari, sekarang income luar biasa gitu. Sebenarnya kita diem juga udah cukup gitu. Tapi definisi bersyukur yang lain adalah dengan memaksimalkan potensi. Kita masih muda, kalau kita diem sayang. Ya kita masih bisa terus bergerak. Jadi saya juga mengajak teman-teman yang sudah berperingkat tinggi, yuk kita turun lagi ke lapangan, yuk kita bertarung lagi bareng-bareng tim kita, karena kita belum selesai, karena kita baru mulai. Bapak Ibu. Dan saya bisa sampai ke titik ini tentu karena mentor-mentor saya. Ini ada Pak Andika dan Bu Fenty, ini ada Pak Anggi dan Bu Anissa. Ini orang-orang yang mengajari saya dari awal, orang-orang yang rela berkurang waktu untuk keluarganya, orang-orang yang rela betul-betul membimbing, mengarahkan saya dari awal. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk tepuk tangan dan mendoakan upline-upline saya. Semoga setiap kebaikan yang saya sampaikan mengalir juga pahalanya ke upline-upline saya. Amin. Bapak Ibu sekalian, buat saya kalau ada seorang pelukis yang bisa merubah kanvas kosong yang tidak berarti menjadi lukisan yang berharga mahal jutaan dolar. Ya, kalau ada pematung yang bisa merubah batu yang tadinya bongkahan tidak berarti menjadi patung yang begitu mahal jutaan dolar. Seorang leader Tiens bisa merubah anak muda atau karyawan atau siapapun yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa menjadi seseorang. So, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk upline-upline kita semua. Ada satu pemuka agama di satu desa, ya kemudian desa itu terkena banjir. Di saat banjir, orang-orang pada mengungsi, ya banjirnya kira-kira sudah sebetis. Ada tim SAR datang, Pak, ayo Pak kita ngungsi, ini banjirnya kayaknya makin deras, ya makin tinggi. Apa pemuka agama itu bilang? Gak apa-apa, kamu pergi aja, Tuhan pasti tolong saya. Oke, banjir terus naik lagi. Banjirnya sudah sepinggang, kemudian ada datang lagi mulai pakai perahu karet, ya. Pemuka agamanya bilang lagi, kamu pergi aja, ya saya di sini, Tuhan pasti tolong saya. Ya, setelah itu banjir naik lagi, pemuka agama sudah sampai di atas genteng Bapak Ibu, ya atas atap karena banjirnya udah sangat-sangat parah sekali. Datanglah helikopter dari tim SAR, kemudian bilang, Pak, yang di bawah. Ayo Pak, naik Pak, ini banjirnya udah semakin tinggi Pak. Kamu pergi aja, Tuhan pasti tolong saya.
Singkat cerita nggak lama kemudian pemuka agamanya meninggal. Ya, di akhirat dia komplain. Ya Tuhan, aku sudah beriman. Ya, aku meminta pertolongan kepadamu. Kenapa engkau tidak menolong aku sebagai hambamu yang taat? Ceritanya Tuhan ngejawab. Kata siapa saya nggak nolong? Saya udah nolong 3 kali. Pertama, ada orang SAR. Kedua, pakai perahu karet. Yang ketiga, pakai helikopter. Apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi? Mungkin Bapak Ibu, hari ini adalah doa. Hari ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini. Dan hari ini adalah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan datang tentu lewat umatnya. Mungkin bagi Anda hari ini, pertolongan Tuhan itu adalah tiket BS lewat pengundang Anda. Kita nggak saling kenal sebelumnya, tapi kenapa Anda bisa bertahan hari ini sampai jam segini? Ya, saya yakin nggak ada yang kebetulan. Daun jatuh atas izin Tuhan, takdir Tuhan. Debu geser atas izin Tuhan, takdir Tuhan. Anda hadir di sini atas izin Tuhan, takdir Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu yang hadir di sini akan mengalami perubahan yang luar biasa 1, 2, 3 tahun ke depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini tentunya sukses itu tidak mudah. Di bisnis ini tentunya ada tantangan, dan kenapa saya kuat menghadapi tantangan itu? Karena saya memiliki impian. Saya izin cerita. Apa yang membuat saya kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Membangun aset di bisnis ini, bohonglah kalau saya bilang, oh mudah kok, tinggal jalan aja nanti tiba-tiba sukses. Enggak. Jalanin bisnis ini kayak naik gunung, pasti ada tantangan. Dan kalau Bapak Ibu tanya, terus Pak Dimas kalau emang bisnis ini menantang, kalau bisnis ini susah, kenapa Pak Dimas terus maju? Kenapa Pak Dimas bisa lewatin tantangan-tantangannya? Saya pengen cerita Bapak Ibu, seorang penyelam kalau ingin dapat mutiara, dia harus berani turun ya ke laut yang dalam. Seorang pelaut, dia nggak akan jadi pelaut yang hebat kalau misalkan dia tidak diterpa gelombang ombak. Begitu juga di bisnis ini, mungkin ke depan nggak akan mudah, tapi kalau Bapak Ibu punya impian, Bapak Ibu tahu untuk siapa Bapak Ibu berjuang, saya yakin seberat apapun tantangannya, Bapak Ibu akan mampu lewati. Ini adalah alasan saya Bapak Ibu. Yang pertama istri saya. Istri saya adalah orang yang menerima saya, mendukung saya waktu saya belum jadi siapa-siapa. Jadi saya lakukan bisnis ini untuk istri saya, salah satunya karena Tuhan tentunya. Bapak Ibu, orang ini yang menurut saya luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu belum nemu motivasi untuk diri sendiri, coba cari motivasi untuk orang lain. Mungkin untuk pasangan Anda atau mungkin untuk calon pasangan Anda nantinya. Semua di sini kita tahu lagu Kus Plus ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Saya adalah orang yang kurang sependapat sama lagu ini. Karena saya pernah ngerasain gak punya uang. Dan ternyata gak senang. Sakit yang ada. Jadi Bapak Ibu, lagu itu mungkin cocok cuma untuk bujangan. Tapi kalau udah berkeluarga, istri daster gak kebeli, anak susu gak kebeli, pampers gak kebeli, kontrakan belum kebayar 3 bulan, apakah berani seorang bapak, seorang suami nyanyi di depan istrinya, hati senang walaupun tak punya uang? Menurut saya enggak Bapak Ibu. Ya. Karena lelaki sejati sanggup hidup susah. Tapi lelaki sejati tidak akan pernah sanggup melihat anak istrinya susah. Terus kalau kita lagi susah dan kita malas-malasan gak mau berjuang, itu dipertanyakan kelelakiannya Bapak Ibu ya. Karena lelaki itu
diciptakan untuk diandalkan. Di saat lelaki tidak bisa diandalkan, dipertanyakan kelelakiannya. Bagi yang ibu-ibu, bagi yang wanita, jalankan bisnis ini. Anda harus jadi ibu yang luar biasa. Anda harus jadi perempuan yang luar biasa. Kenapa? Anda adalah ibu dari masa depan bangsa. Dan anak-anak yang luar biasa hanya akan lahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Ibu adalah sekolah yang paling penting untuk anak. Di saat Anda masih berjuang untuk ekonomi, kapan Anda bisa fokus untuk keluarga? Tapi di saat kita beresin ekonominya, maka 70% masalah rumah tangga beres dan kita bisa fokus untuk keluarga kita. So bapak ibu yang masih muda, jalankan sekarang biar nanti di saat udah berkeluarga, Anda sudah menikmati hasilnya. Di saat Anda sekarang mungkin baru tahu bisnis ini, ya sudah, gak apa-apa, jalankan. Tidak ada kata terlambat. Dan tidak ada kata terlalu tua untuk memulai bisnis ini. Karena umur hanyalah angka. Kolonel Sanders memulai usaha fried chickennya di saat dia umur 60 tahun. Dan dia mendengar 1000 kata tidak sebelum 1 kata ya, resep kamu saya terima. Dan hari ini dia meninggalkan warisan yang begitu luar biasa. KFC menjadi franchise tersukses di dunia, ya, salah satu yang tersukses. Ya. Yang pertama saya menjalankan karena istri saya. Kemudian yang kedua saya menjalankan karena anak saya. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali di bisnis ini karena kita membangun aset. Waktu istri saya lahiran itu saya nemenin beliau, ya, dan saya lihat anak saya yang pertama namanya Muhammad Rais Hafiz, itu diambil dari bahasa Arab, artinya Muhammad pribadi yang baik, Rais pemimpin yang makmur dan sejahtera, Hafiz adalah penghafal, ya, penghafal kitab. Terima kasih Bu. Itu nama buat doa, ya, doa seorang bapak, harapan seorang bapak. Ya tentu di saat kita berdoa kita juga harus mencontohkan, jadi motivasi buat saya. Dan ya banyak orang yang bilang bahwa menikah tidak merubah hidup, tapi punya anak itu banyak orang berubah. Karena di saat punya anak kita lihat istri kita repotnya kayak apa. Dan di situ juga kita ngebayangin, bahwa waktu kecil juga kita kayak gitu. Dan yang saya syukuri Bapak Ibu, ya, ini waktu Rais lahir saya ada, kira-kira beberapa hari saya nggak ngurus bisnis ini demi nemenin istri, nemenin Rais. Dan waktu saya temenin ini, saya nggak perlu cuti sama siapapun, saya nggak perlu izin sama siapapun, dan menurut saya itu luar biasa. Saya bisa kasih rumah sakit salah satu yang terbaik. Dan waktu Rais pertama kali bilang papa, waktu Rais pertama kali bilang mama, alhamdulillah saya ada di situ. Waktu Rais pertama kali demam karena tumbuh gigi, itu saya tahu dan itu gak kelewat momennya. Betapa banyak orang di luaran sana yang gak kerasa. Kemarin anaknya masih kecil, sekarang anaknya udah besar, udah gak mau dipeluk. Dan begitu banyak momen-momen yang terlewatkan. Karena kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan finansial kita, dengan ekonomi kita. Nah, Bapak Ibu, bisnis ini menawarkan kebebasan uang juga kebebasan waktu. Yang mana di saat kita memiliki kebebasan waktu, kita bisa lebih memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Anak adalah titipan. Di saat, terima kasih. Anak adalah titipan. Di saat kita punya anak, berarti Tuhan percaya bahwa kita mampu mengurusnya. Dan di saat kita tidak menjalankan amanah itu dengan baik, ya harusnya kita berjuang lebih keras sebagai orang tua. Ya. Itu yang saya tahu Bapak Ibu, dan sekali lagi saya sangat bersyukur ada di bisnis ini. Dulu saya office boy, gak kebayang kehidupan yang seindah ini. Rahmat yang Tuhan kasih sama saya lebih dari apa yang saya bayangkan Bapak Ibu, lewat bisnis ini. Ya, dan tentunya apa yang saya dapat bisa Bapak Ibu dapatkan juga. Amin.
Bapak Ibu, di saat saya lihat Rais besar ya, tentu ada yang mengurus. Saya melihat Rere itu tidurnya jadi malam. Waktu Rais kecil itu bangun hampir sejam sekali, Bapak Ibu. Saya melihat perjuangannya Rere mengurus Rais, dan di situ tentu saya jadi ingat ibu saya, ya, orang yang sangat luar biasa. Waktu kami lagi jatuh-jatuhnya, Bapak Ibu, waktu lagi di bawahnya, begitu banyak pengalaman-pengalaman gak enak. Dari mulai tutup hordeng karena menghindari debt collector. Sampai pernah Bapak Ibu, ibu saya main ke tetangga, nunggu ditawarin makan siang. Anda kebayang? Nunggu ditawarin makan siang. Waktu ibu saya dapat makan siangnya, ibu saya nggak habiskan, setengahnya dia bungkus, dia bawa ke rumah, dan dia bilang sama saya, Dimas, ini tadi dapat dari ibu A, dimakan ya, mama udah. Wah, di situ perasaan saya Bapak Ibu luar biasa. Saya pernah Bapak Ibu ngelihat ibu saya itu berantem gara-gara uang 5.000. Papa saya bilang, itu berhentiin tukang kerupuk, beli 1 keler 5.000 rupiah. Ibu saya bilang, gak ada uang, 5.000 gak ada. Bapak saya bilang, masa sih 5.000 gak ada? Serius gak ada? Ada lah, panggil aja, panggil. Gak ada, jangan dipanggil. Masa 5.000 gak ada? Bapak saya bilang. Ibu saya bilang, gak ada. Kalau gak ada mau digimanain? Emang gak ada. Emang gak ada Bapak Ibu. 5.000 emang gak ada. Untuk makan 3 kali sehari aja kami benar-benar susah. Padahal sebelumnya kami hidup enak. Dan di saat itu terjadi Bapak Ibu, benar-benar pengalaman yang gak enak. Waktu saya lagi kerja jadi office boy, saya pernah ketemu sama mentor saya. Mentor saya nanya, Dimas kamu di sini? Saya malu banget Bapak Ibu. Malu. Dengan malu saya jawab, iya Pak, saya di sini. Mentor saya nggak bilang apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya cerita ke ibu saya, Mah, tadi ketemu sama bapak ini. Bapak ini nanya, Dimas kamu jadi office boy di sini? Dimas bilang iya. Dimas malu. Ibu saya nggak ngomong. Ibu saya langsung meluk saya. Dan kita nangis bareng di situ. Kita nggak saling ngomong tapi kita saling ngerti. Bahwa di saat itu kita memang lagi di bawah. Kita lagi memang terpuruk. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan nasib kita bisa baik lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, lewat bisnis ini, alhamdulillah begitu banyak yang saya dapatkan. Dan satu kesukaan saya meluangkan waktu 1 hari saya bilang sama ibu saya, Mah, kita pacaran yuk. Pacaran? Kamu mau ngajak kemana? Yuk Mah, kita pergi ke tempat kesukaan Mama, bebas kemana aja. Ah enggak, Dimas kan sibuk, Dimas banyak grupnya, enggak usah. Dimas urusin bisnis aja. Enggak apa-apa Mah, ayo pergi aja. Saya ajak mama saya pergi ke tempat perbelanjaan yang sederhana sebenarnya, tidak terlalu mewah. Saya bilang, Mah, hari ini waktu Dimas buat Mama. Mama ada keperluan, beli aja. Dimas sudah siapin uangnya. Beneran Dimas? Bener. Mukanya seneng banget Bapak Ibu. Di situ saya bahagia banget. Saya lihat ibu saya malu-malu.
Masuk ke satu toko, nawar-nawar, gimana mah ada yang cocok? Enggak, cari lagi ke sana ya Dimas? Yuk boleh. Mama saya jalan lagi sambil narik bajunya. Dimas, yang ini boleh nggak? Boleh mah, ambil aja. Dimas udah siapin uangnya, boleh. Kalau sama ininya boleh Dimas. Boleh mah, ambil aja. Boleh. Dengan apa yang udah orang ini lakuin Bapak Ibu. Ya sukses kita buat mereka. Dengan apa yang udah orang ini lakuin. Gak pantas mereka susah Bapak Ibu. Gak pantas mereka menderita. Pantasnya mereka bahagia. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Yang sudah begitu berbuat banyak untuk diri kita. Untuk ini saya berjuang. Untuk ini saya bekerja keras. Saya sayang ibu saya karena Tuhan tentunya. Kita makan, kita pijit, kita refleksi. Dan di situ saya baru tahu, ibu saya udah 50 tahun belum pernah refleksi dipijit kayak gini. Bahkan saya baru tahu, ibu saya ganti bedak pun jarang. Beli make up pun jarang. Beli baju baru pun jarang. Demi berjuang untuk keluarganya. Bapak Ibu sekalian, maukah kita berjuang untuk orang-orang yang kita sayang? Jika Bapak Ibu bilang, kalau 3 juta rupiah sebulan itu cukup, pertanyaan saya, 3 juta itu cukup, tapi cukup buat siapa? Mungkin 3 juta sebulan itu cukup buat diri kita doang. Tapi mungkin dengan uang segitu, kita belum terlalu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Jika kita tidak terlalu termotivasi menjalankan bisnis ini untuk kita, maka carilah motivasi menjalankan bisnis ini untuk orang-orang yang kita sayang. Ini alasan saya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu hari ini juga mendapatkan alasan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ingin berjuang di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, waktu itu ibu saya bilang, Dimas, kapan ya Mama bisa ke Tanah Suci? Ua itu tiap tahun ke Tanah Suci. Kapan ya Mama bisa ke Tanah Suci? Mama nganter terus. Oke mah, nanti kalau Dimas terima reward, Mama ke Tanah Suci sama Papa. Sama Mama Rere, sama Papa Rere, sama saudara. Bener Dimas? Ya, insya Allah. Saya berjuang keras, ibu saya doain. Waktu saya diumumkan sebagai penerima reward, ibu saya nggak nangis, ibu saya cuma peluk. Waktu saya turun, ibu saya peluk saya, peluk lama. Saya bingung, kenapa Mama nggak nangis? Mama saya bilang, air mata Mama udah habis waktu Dimas diumumin tadi. Makasih ya Mas, Mama bangga sama kamu. Terus saya ingat kejadian-kejadian gak enak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah hari ini semuanya udah lewat. Kekeringan itu udah selesai karena hujan udah turun. Dan hujan itu turun, Tuhan kasihnya lewat bisnis ini. Mudah-mudahan bisnis ini juga bisa jadi berkat buat Bapak Ibu semua. Amin. Dan waktu itu terwujud, wah luar biasa Bapak Ibu. Mereka bilang, waktu lihat Ka'bahnya aja, Papa Mama udah nangis, Papa Mama udah sujud syukur, bisa sampai ke sini. Semua Muslim sholat ngadep sini dan sekarang Papa Mama udah bisa sampai sini. Ya, Bapak Ibu, rahmat yang Allah kasih lewat bisnis ini lebih daripada apa yang saya bayangin. Papa saya sakit, ada masalah di sini. Tapi waktu koper travel datang, itu papa saya lupa dia lagi sakit. Tadinya nggak bisa bangun, tiba-tiba bangun ngambil kopernya. Begitu banyak orang tua yang sebenarnya pingin ke Tanah Suci, tapi ditunda terus karena membiayai anaknya. Nah, Bapak Ibu, barangkali orang tua Bapak Ibu juga belum ke Tanah Suci sesuai kepercayaan dari keluarga Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu berjuang di bisnis ini untuk mewujudkan impian dari orang tua kita?
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya yakin tidak ada yang kebetulan dan mungkin sekarang Anda masih menangis. Saya minta Anda menghapus air mata Anda. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tangisan tadi itu ada artinya. Kenapa kita menangis? Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Saya yakin semua di sini adalah para pejuang keluarga, orang-orang yang siap ya, melakukan banyak hal, melakukan apapun untuk keluarga yang kita cintai. Bapak Ibu, saya ingin mengundang bagi Anda yang ingin ya, membahagiakan orang yang Anda cinta, dan bagi Anda yang yakin bahwa semua kesuksesan ini, semua cerita ini juga bisa menjadi cerita Anda. Saya ingin mengundang bagi Anda yang yakin untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jika Anda percaya bahwa Anda pun bisa berubah lewat usaha ini, saya undang Anda untuk mengangkat tangan Anda. Bayangkan yang Anda genggam adalah impian Anda, Bapak Ibu. Bayangkan yang Anda genggam adalah cita-cita Anda. Bayangkan yang Anda genggam adalah bayangan di saat Anda sukses nanti, apa yang bisa Anda berikan kepada keluarga Anda. Bapak Ibu sekalian, sejenak mari kita lihat ke atas. Mungkin kita lihat kosong Bapak Ibu, tapi ketahuilah bersama para orang-orang yang berdoa dan berharap, di atas kita ini ada malaikat yang menaungi dan mendoakan Bapak Ibu. Semuanya mendoakan impian Anda. Jika Anda percaya bahwa itu bisa terjadi, jika Anda percaya bahwa Anda pun layak untuk sukses, maka saya yakin dan percaya bahwa Anda juga bisa sukses Bapak Ibu. Yang penting Anda punya satu hal. Apa itu? Anda ambil bisnis ini Bapak Ibu. Anda bekerja keras. Kalau Anda jatuh, Anda bangkit. Kalau Anda jatuh, Anda bangkit. Kalau Anda jatuh, Anda bangkit Bapak Ibu. Ambil bisnis ini, berkomitmenlah dan bersungguh-sungguhlah Bapak Ibu. Karena barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil Bapak Ibu. Pak, saya udah sungguh-sungguh Pak. Kenapa saya nggak berhasil Pak? Bapak Ibu sekalian, pepatah tadi punya kelanjutan. Barang siapa bersabar, maka ia akan menuai keberuntungan. Tidak cukup bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Anda harus bersabar dengan prosesnya. Anda harus bersabar menjalani prosesnya. Anda harus bersabar Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai sukses.